Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Stefanus Kurniawan Darmaji, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan NIM 1322200025. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas karya ilmiah, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Undang-Undang Kepalitan dan PKPU Indonesia Teori dan Praktik yang ditulis oleh Dr. Ricardo Simanjuntak, SH LLM Ansif MCI ARB yang diterbitkan oleh Kontan Publishing pada tahun 2023. Secara hukum, seorang debitor tidak berhak untuk tidak melunasi utangnya ketika utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, atau yang disebut dengan ex debito justitiae. Setelah melalui proses penggalian ilmu yang panjang dan mendalam, buku keempat karya Dr. Ricardo Simanjuntak dengan judul Undang-Undang Kepalitan dan PKPU Indonesia Teori dan Praktik telah dirilis. Penulisan buku dilakukan pada tanggal 13 Maret 2023 di JW Marriott Kuningan, Jakarta, bersamaan dengan peringatan ulang tahun pernikahan dengan sang istri yang ke-28. Dalam buku ini, mengombinasikan beberapa hukum di berbagai negara untuk memperkaya kualitas dan pemahaman hukum kepalitan. Kepalitan dan PKPU adalah cara hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat ketidakmampuan seorang debitor untuk melunasi utangnya yang terbukti telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Penyelesaian melalui kepalitan adalah dengan menjual atau membereskan seluruh harta debitor pilot untuk membayar utang. Sementara penyelesaian melalui PKPU adalah untuk memampukan debitor untuk membayar utangnya melalui skema restrukturisasi utang. Kreditor yang bergerak cepat akan mendapatkan pembayaran piutangnya dengan lebih baik. Sementara kreditor yang terlambat dapat saja tidak lagi memperoleh apapun. Padahal secara hukum, berdasarkan pasal 1132 KUH Perdata, hak-hak kreditor untuk mendapatkan pembayaran utang dari hasil penjualan harta debitor harus dibagi secara pro rata, kecuali bila kreditor tersebut dapat membuktikan memiliki hak mendahului untuk mendapatkan pembayaran terhadap piutangnya. Potensi terjadinya ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa utang akibat dari ketidakmampuan debitor tersebutlah yang dihentikan oleh hukum kepalitan dengan cara menyatakan debitor tersebut pilot. Kepalitan mengakibatkan seluruh harta debitor diletakkan dalam sita umum, di mana kewenangan pengurusan dan pemberesan harta pilot tersebut dialihkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan niaga. Sebagai buku yang bermuatan analisa hukum, yang dalam buku ini mengkombinasikan pemahaman teori dan analisa putusan-putusan pengadilan niaga Indonesia dan pengadilan luar negeri seperti Belanda, Singapura, Australia, dan Inggris sebagai perbandingannya. Buku ini juga mengkombinasikan eksplorasi teori terhadap keniscayaan akan hadirnya cross-border insolvency regulation sebagai akibat globalisasi perekonomian dunia. Buku ini terkonsep dengan sistematis dan terstruktur dengan rapi, dengan pembahasan yang cukup padat disertai dengan ide gagasan dari penulis yang memberikan cara pandang yang lebih luas di bidang hukum kepalitan. Buku ini memiliki keunikan tersendiri karena di samping memberikan pemahaman teori, tetapi juga memberikan pemahaman dalam praktik. Buku ini sangat baik untuk dibaca oleh mahasiswa yang sedang mendalami hukum kepalitan, khususnya program pascasarjana, kurator dan pengurus, hakim niaga, dosen, dan kalangan akademis lainnya yang memiliki ketertarikan pada hukum kepalitan, dan juga bagi para pelaku bisnis. Buku ini tercetak dengan sangat baik dengan ketebalan 2,8 cm dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga saya sangat merekomendasikan untuk membaca buku ini.
Dan bagi rekan-rekan yang ingin membeli buku ini, dapat membelinya secara online atau dapat juga membelinya di toko buku terdekat. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan atas buku ini. Saya sampaikan terima kasih.